Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 12 Mei 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi kekuatan dan pelajaran bagi kami, agar kami hidup selaras dengan kehendak-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul, Apa yang perlu kita pelajari mengenai doa. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 4 ayat 46, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ia, juru selamat, tahu juga bahwa Bapa itu telah mengadakan syarat-syarat dalam pikirannya mengenai imannya pada Yesus. Kecuali permohonannya itu dikabulkan, ia tidak akan mau menerima dia sebagai Mesias. Namun demikian, bangsawan itu mempunyai sedikit iman, sebab ia telah datang untuk memohonkan apa yang baginya merupakan yang terindah dari segala berkat. Yesus mempunyai karunia yang lebih besar untuk dianugerahkannya. Ia ingin bukan saja menyembuhkan anak itu, tetapi juga mengusahakan agar pembesar itu dan seluruh rumah tangganya turut menikmati berkat-berkat keselamatan, serta menyalakan sebuah terang di Kapernaum, yang tidak lama lagi akan menjadi ladang pekerjaannya. Bangsawan itu rindu hendak mengenal Kristus lebih jauh. Belakangan, waktu ia mendengar pengajarannya, ia dan seluruh keluarganya menjadi murid-muridnya. Kesukaran mereka itu telah disucikan menjadi pertobatan seluruh keluarga itu. Berita tentang mujizat itu pun tersiarlah, dan Kapernaum, di mana begitu banyak perbuatan ajaibnya yang besar dilakukan, tersedialah jalan bagi pekerjaan Kristus secara pribadi. Ia yang memberkati orang bangsawan yang di Kapernaum itu punya kerinduan yang sama juga, hendak memberkati kita. Tetapi seperti halnya dengan bapa yang ditimpa kemalangan itu, kita sering hendak mencari Yesus karena kerinduan mau mendapat sesuatu keuntungan duniawi. Dan atas dikabulkannya permohonan kita itulah kita menaruh keyakinan kita pada kasih-Nya. Juru Selamat rindu hendak mengaruniakan kepada kita sesuatu berkat yang lebih besar daripada yang kita minta. Dan ia menunda jawaban kepada permohonan kita, supaya ia dapat menunjukkan kepada kita keburukan hati kita dan keperluan kita yang besar akan rahmat-Nya. Ia merindukan supaya kita meninggalkan sifat mementingkan diri yang menuntun kita untuk mencari Dia. Dengan mengakui keadaan kita yang tak berdaya dan keperluan kita yang besar, kita harus mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada kasih-Nya. Bangsawan itu ingin melihat terkabulnya permohonannya itu lebih dahulu, kemudian barulah ia percaya. Tetapi ia mesti menerima ucapan Yesus bahwa permohonannya itu didengar, serta berkat dianugerahkan. Pelajaran ini harus kita ambil juga. Bukannya karena kita melihat atau merasa bahwa Allah mendengar kita, baru kita mau percaya. Kita harus percaya pada segala janji-Nya. Apabila kita datang kepadanya dalam percaya, tiap permohonan masuk ke dalam hati Allah. Bila kita memohonkan berkat-Nya, haruslah kita percaya bahwa kita menerimanya, serta mengucapkan syukur kepadanya bahwa kita sudah menerimanya. Kemudian kita pergi untuk menjalankan segala kewajiban kita dengan merasa pasti bahwa berkat itu akan dikaruniakan bila kita sangat memerlukannya. Setelah kita belajar berbuat demikian, tahulah kita bahwa segala doa kita itu dijawab. Allah akan berbuat bagi kita jauh lebih banyak menurut kekayaan kemuliaan-Nya dan sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Efesus 3 ayat 20 dan 16 dan Efesus 1 ayat 19. Saudaraku dalam Tuhan, dari renungan hari ini, satu hal yang perlu kita pelajari adalah bahwa kita berdoa harus percaya. Kita harus beriman kepada Allah saat datang kepadanya.
Kita harus percaya bahwa kita telah menerima yang kita mohonkan. Bangsawan tersebut memang memiliki iman, namun sedikit. Itu sebabnya dia masih mau datang. Namun dia butuh bukti dulu, baru menerima Yesus sebagai Mesias. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan beberapa pelajaran doa yang penting untuk kita semua hidupkan. Membina kehidupan abadi, halaman 81 paragraf 2 berkata, dalam doanya kepada Bapa, Kristus memberikan kepada dunia suatu pelajaran yang harus diukir dalam pikiran dan jiwa. Inilah hidup yang kekal itu, katanya, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini adalah pendidikan yang benar. Ia memberikan kuasa. Kita bisa baca doa Yesus ini dalam Yohanes pasal 17. Perhatikan Nyonya White tulis bahwa Yesus berdoa kepada Bapanya. Dan Yesus dengan jelas menyatakan bahwa Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar. Ini perlu kita ingat selagi kita berdoa. Dan Yesus akui bahwa dirinya yang diutus. Artinya dialah jalan kepada Bapa. Inilah pendidikan yang benar itu. Kenapa? Nyonya White lanjutkan. Masih dalam halaman yang sama dan paragraf yang sama. Pengetahuan akan belas kasihan Allah dan Yesus Kristus yang diutusnya mengubah manusia ke dalam peta Allah. Diberikannya kepada manusia pengendalian diri, membawa setiap dorongan hati dan nafsu dari sifat yang rendah kepada pengendalian kuasa pikiran yang lebih tinggi. Ia menjadikan pemiliknya seorang anak Allah dan pewaris surga. Inilah pentingnya berdoa seperti Yesus kepada Bapanya. Sebab itu mengubahkan kita menjadi serupa dengan gambar Allah. Karena yang perlu kita kenal dari Bapa dan anaknya adalah karakter mereka yang penuh belas kasih. Bila bangsawan Kapernaum itu memahami doa ini, maka dia datang dengan iman yang besar. Sebab dia tahu karakter Bapa dan anaknya yang penuh belas kasih. Dia tidak perlu bukti dulu baru percaya. Tetapi percaya bahwa Bapa dan anak pasti memberi jawab. Bahkan Yesus rindu memberikan yang lebih besar, yaitu kesembuhan rohani. Puji Tuhan, bangsawan tersebut akhirnya bersama keluarganya menerima Yesus sebagai Mesias dan menjadi murid-murid Yesus. Jadi, berdoa yang benar adalah untuk mengenal Allah, yaitu Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Dengan mengenal karakternya yang penuh belas kasih, sehingga diutusnya anaknya yang tunggal ke dunia ini agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Belas kasih Allah diwujudkan dalam Yesus Kristus anaknya. Inilah sebabnya Yesus berkata dalam doanya bahwa mengenal Bapa dan anaknya adalah hidup yang kekal. Apalagi yang bisa kita pelajari dari Yesus tentang berdoa? Kisah Para Rasul halaman 47 paragraf 1 menyatakan, lihatlah anak Allah tunduk dalam doa kepada Bapanya. Meskipun ia adalah anak Allah, ia menguatkan imannya dengan doa oleh berhubungan dengan surga, mengumpulkan bagi dirinya sendiri kuasa untuk melawan kejahatan dan melayani keperluan-keperluan orang banyak. Suatu teladan istimewa bagi kita. Yesus anak Allah berdoa kepada Bapanya untuk kekuatan iman serta mengumpulkan kuasa. Bagaimana dengan kita? Tidak heran renungan kemarin menyatakan agar kita lebih banyak berdoa dan sedikit bicara. Apalagi yang perlu kita pahami tentang berdoa serta hubungannya dengan Yesus? Membina kehidupan abadi halaman 104 paragraf 2 menjelaskan. Ada syarat-syarat supaya janji Allah dipenuhi dan doa tidak pernah dapat menggantikan tempat kewajiban. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Kristus, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Orang yang menyampaikan permohonannya kepada Allah, menuntut janji-janjinya, sedangkan mereka tidak menaati syarat-syaratnya, berarti menghina Tuhan. Mereka membawa nama Kristus sebagai otoritasnya untuk kegenapan janji itu,
tetapi mereka tidak melakukan perkara-perkara yang akan menunjukkan iman dalam Kristus dan cinta kepadanya. Ini pelajaran penting juga. Kita meminta kepada Bapa, tapi tidak hidup selaras dengan kehendaknya. Nyonya White tulis itu namanya menghina Jehovah atau Allah Bapa. Doa tidak menggantikan kewajiban. Bila mana kita mengasihi Yesus dan berdoa dalam namanya, maka kita akan menuruti segala perintahnya. Tapi jika kita berdoa kepada Bapa dan dalam nama anaknya, dan tidak menghidupkan kehendaknya, itu namanya tidak mengasihi Yesus. Bisa lihat bahwa Yohanes 17 ayat 3 itu adalah pelajaran penting dalam berdoa, harus terukir dalam pikiran dan jiwa, Nyonya White nasihatkan. Sebab dengan mengenal Bapa dan anaknya, maka itu akan menumbuhkan kasih kita kepada mereka berdua dan menuruti perintah Bapa melalui anaknya. Inilah yang disebut jadilah kehendakmu. Nyonya White tuliskan dalam Bapa Kita Peduli halaman 284 paragraf 4 yang berkata, harus ada keselarasan sempurna dalam pikiran dan perkataan dan perbuatan kepada kehendak Allah. Penting untuk berdoa selaras dengan kehendak Bapa. Inilah teladan Yesus. Perhatikan Roh Nubuat menyatakan dalam Counsels on Diet and Foods halaman 186 paragraf 2 yang berbunyi, ketika Kristus dilanda pencobaan yang paling ganas, dia tidak makan apa-apa. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah dan melalui doa yang sungguh-sungguh dan penyerahan yang sempurna kepada kehendak Bapanya, keluar menjadi pemenang. Mereka yang menyatakan kebenaran untuk hari-hari terakhir ini, di atas setiap kelas orang-orang yang mengaku Kristen, harus meniru teladan agung dalam doa. Yesus berdoa dengan penyerahan sempurna kepada kehendak Bapanya. Ini suatu pelajaran penting bagi kita. Oleh karenanya, kita telah belajar dari Yesus agar kita, pertama, dalam berdoa, kita harus mengenal Bapa dan anaknya, agar kita datang kepada Bapa hanya melalui anak dalam iman dan memahami karakter mereka yang penuh belas kasih, yang pasti menjawab doa kita. Yang kedua, berdoa untuk berkekuatan iman dan kumpulkan kuasa dari Allah, yaitu Roh Kudus-Nya. Yang ketiga, turut akan perintah-perintahnya sebagai bukti bahwa kita mengasihi Yesus, beriman kepadanya. Yang keempat, selaras kehidupan kita dengan kehendak Bapa, penyerahan sepenuhnya kepada kehendaknya. Dan itulah yang membantu kita menjadi pelaku-pelaku doa, mengikuti akan teladan agung dalam doa, yaitu Yesus Kristus. Jadikan pelajaran ini bagian kehidupan doa kita. Dijamin iman dan kerohanian kita bertumbuh dan semakin kuat. Sebab inilah yang Yesus teladankan dan Dia sudah menang. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih pelajaran tentang doa yang Yesus telah ajarkan dan teladankan. Kiranya ini menjadi bagian hidup kami, agar hidup kami hidup penuh doa. Lebih banyak berdoa dan sedikit bicara, karena waktunya semakin singkat. Tolong kami ya Bapa sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.